Ya. Jadi di pekerjaannya itu, tak kala dia beraktivitas sebagai nelayan itu, dia biasa mengucapkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sambil beraktivitas, sambil bekerja sebagai nelayan, dia selalu membasahi bibirnya dengan ucapan sallu alaihi wa sallimu taslima. Suatu lafaz yang salah. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri 'azamatika dzatikal 'aliyah. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah memasuki yaitunya bulan Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang penuh dengan cahaya. Kenapa disebut dengan Al-Anwar? Nurun artinya adalah cahaya, Anwarun artinya banyak cahaya. Jadi pada bulan Rabi' ini banyak sekali cahaya-cahaya, yang mana pada bulan Rabiul Awal ini Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang memiliki cahaya, yaitunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan. Andaikan kalau seandainya kita bahagia dengan hari kelahiran anak kita, hari kelahiran ibunda kita, hari kelahiran ayah kita, atau mungkin hari kelahiran kita sendiri, kita bahagia. Lalu bagaimana tidak mungkin, atau lalu bagaimana dengan orang yang tidak bahagia dengan hari atau bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kalau bukan karena hari, atau kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka haji tak akan ada, zakat tak akan ada, kita salat berjamaah tak akan ada. Semua yang kita lakukan, petunjuk yang kita dapatkan merupakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sepantasnya lah kita bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh tidak berakal orang yang mengatakan mengapa kalian merayakan, mengapa kalian bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, orang yang bertanya seperti ini berarti dia kurang ngopi, kurang berakal, kurang cerdas, kurang pintar, karena masih menanyakan kenapa bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Tentulah kita bahagia, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kita sedih dengan hari kelahiran Nabi, terus kita biasa-biasa saja dengan hari kelahiran Nabi? Tak mungkin. Maka kita mestilah bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini, atau Rabiul Awal atau Rabiul Anwar ini,
marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa dalilnya kita mesti memperbanyak solawat? Di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasanya kalau perintah salat itu Allah Ta'ala tak memulai, malaikat tak memulai, tak melakukan. Tetapi perintah bersolawat, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau perintah puasa biasa saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai sekalian orang yang beriman, langsung orang yang beriman. Tetapi perintah bersolawat kepada Rasulullah dimulai dulu dengan Allah, kemudian malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka barulah turun perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman. Ya, kalau puasa tadi langsung hai sekalian orang yang beriman. Tapi kalau bersolawat dimulai dulu dengan Allah, kemudian malaikat, baru turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu alaihi wa taslima, dan juga kirimkan juga salam. Ada hikayat yang sangat menarik sekali mengenai ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi inilah dalil kita mesti bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi. Jadi kalau ada orang yang bertanya bahwa maulid itu bid'ah, masukkan ayat ini ke dia. Kapaloang dan bid'ah. Iku ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan kepala dia itu kan enggak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya di dalam dalil firman Allah Subhanahu wa taala ini ada seorang nelayan, Bapak Ibu. Ada seorang nelayan pencari ikan yang kesehariannya hanya di laut saja. Nelayan ini bukanlah orang yang berilmu, bukanlah orang yang mengenyam pendidikan agama. Dia hanyalah sama seperti kita ini, mendengarkan pengajian dalam sehari-hari. Ya, pada suatu ketika ada ustadz yang berceramah bahwa dalil berselawat itu adalah ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia tahu bahwa dalil bersolawat, dalil maulid Nabi ini, tapi dia tak paham bagaimana cara bersolawat, Bapak Ibu. Bagaimana lafaz bersolawat? Maka dia mengira lafaz solawat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi dia bersolawat kepada Nabi itu bagaimana? Sallu alaihi wasallimu taslima. Yang menurut kita ini adalah lafaz salawat yang salah, karena artinya sallu, bersolawatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi, dan salam kesejahteraan. Artinya yang dilafazkannya ini adalah perintah, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi nelayan ini selalu mengamalkan salawat, Bapak Ibu. Nelayan yang tidak berilmu tadi selalu berselawat. Jadi untuk beramal itu tak menunggu berilmu dulu. Bahkan banyak orang yang berilmu tapi dia tak beramal. Banyak orang yang berilmu sampai S1, sampai S2, sampai S3, tetapi malah menyalahkan maulid ini orang awam.
tak berilmu bermaulid ya. Artinya dia berselawat. Bertahun-tahun dia Bapak Ibu mengamalkan selawat tadi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebuah lafaz selawat yang salah menurut kita. Ribuan dalam sehari semalam itu dia mengucapkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Nelayan tadi mengira ini adalah selawat. Bertahun-tahun dia mengamalkan Bapak Ibu. Dia istiqomah dengan selawat yang lafaznya yang salah tadi. Maka pada suatu ketika di bibir pantai ya, dia sedang memperbaiki alat-alat nelayan dia, seperti jaring, pancing dan lain sebagainya ya. Jadi di pekerjaannya itu, tak kala dia beraktivitas sebagai nelayan itu, dia biasa mengucapkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sambil beraktivitas, sambil bekerja sebagai nelayan, dia selalu membasahi bibirnya dengan ucapan sallu alaihi wa sallimu taslima. Suatu lafaz yang salah. Maka pada suatu ketika datanglah rombongan. Rombongan siapa? Rombongan ustadz bersama jamaahnya. Mungkin pergi wisata religi bahasa orang sekarangnya, untuk menaiki kapal. Jadi ustadz membawa jamaahnya wisata religi ya. Rekreasi, bertamasya, rihlatul qulub. Nah, jadi kalau orang-orang kita rihlatul qulub ini ya zikir, maulid, inilah yang disebut dengan bertamasya hati, rihlatul qulub, menyenangkan hati, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tatkala nelayan tadi memperbaiki alat-alatnya, dia mengucapkan apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ketika ustaz datang melewati nelayan yang membaca salawat tadi, menurut dia terdengar oleh ustaznya, sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi wa sallimu taslima, kata nelayan tadi. Terdengar oleh ustaz. Wahai bapak nelayan, bapak lagi apa? Saya sedang bersolawat kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata ustaz? Apakah ustaz mengatakan jangan, ini bid'ah, kullu bid'atin, setiap yang bid'ah finnar, di neraka? Ustaz tak ngomong kayak gitu. Tapi apa kata ustaz? Apakah ustaz melarang dia untuk berselawat karena ini mungkin bid'ah? Jangan berselawat ketika dalam pekerjaan, kena bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah. Tak, ustaznya ngira selawat yang bapak ini baca salah. Yang benar bukan sallu tapi sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi pak, bukan sallu tapi sholli, kata ustadz rombongan yang membawa wisata religi tadi. Oh gitu ya, berarti selawat yang selama bertahun-tahun saya amalkan tadi itu salah. Oh iya, kata Pak Ustadz, yang benar itu sholli bukan sallu. Akhirnya nelayan yang tadi beramal dengan itu berterima kasih. Baik pak, dia tidak berilmu. Jadi sebenarnya kita harus malu ini ya, orang yang mengira atau kita sendiri menyangka bahwa kita ini banyak ilmunya, tahu dalil, tahu hukum, tapi jarang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin orang mengira kita ini guru, tuan guru. Orang mengira kita ustadz, ulama, tengku, buya. Tapi bagaimana posisi kita dengan nelayan tadi? Nelayan tadi banyak selawatnya. Kita yang mengira kita berilmu, mana amalnya? Mungkin kita mengira kita ilmu, malah membid'ahkan selawat, membid'ahkan maulid. Wah,
Sekarang bulan Maulid, kita mestilah memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi terima kasihlah Pak Ustaz, kata Bapak nelayan tadi. Kemudian Pak Ustaznya menaiki kapal membawa jamaah. Sudah jauh Ustaznya di tengah samudra. Bapak nelayan ini saking bodohnya, saking awamnya Bapak, dia lupa tadi Ustaznya solu apa soli. Lupa dia. Yang benar solu apa soli. Lupa lagi nelayan. Ya maklumlah lupa, ya kan? Karena sudah bertahun-tahun dia mengamalkan solu alaihi wasallimu taslima. Akhirnya dia solu atau soli. Ustaz sudah jauh. Saking cintanya nelayan tadi dengan ilmu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dia kejar ustadznya. Ustaz, 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 tunggu Ustaz, tunggu Ustaz. Tanpa dia sadari, dia sedang berjalan di atas lautan dan berlari menuju kapal di tengah samudra. Ustaz, 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 sampai itu, sampai dia mesti tetap berdiri di tengah lautan. Ustaz, sallu apa salli? Melihat itu, rombongan wisata religi melihat karomah bapak nelayan yang bodoh tapi tadi beramal. Jadi tak mesti berilmu ya, tahu langsung amalkan. Sekarang banyak orang yang berilmu, banyak orang tahu, tapi ilmunya gunanya untuk debat saja, bukan untuk diamalkan. Limaza tatlubul ilma? Kenapa kamu menuntut ilmu? Lil mubaha, untuk berbangga-bangga? Lil munazara, untuk berdebat-debat? Tak ada gunanya. Ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Orang awam, orang yang tak berilmu mengamalkan salawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Ustaz jauh, dia kejar, dia berlari di atas lautan sampai ke ustaz. Rombongannya terkejut melihat karomah. Ustaznya pun terkejut. Sallu apa atau salli Ustaz? Terserah ente, terserah antum saja. Terserah kamu mau sallu apa salli. Makom ente lebih tinggi dari makom saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, sesuatu yang berkaitan dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah akan angkat. Apa pekerjaan kita? Amalkan solawat, cinta dengan solawat, rajin bersolawat. Karena man ta'allaqa bil marfu' rufi'. Barang siapa yang ta'alluq, yang ada kaitannya dengan orang yang diistimewakan, dengan orang yang diangkat derajatnya, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kaitan kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad? Punya ikatan dengan RT saja, paling tidaknya kita bisa mudah mengurus KTP. Itu dengan RT. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ikat hati kita. Kita mesti memiliki hubungan, kita mesti memiliki ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita bisa berikatan, berhubungan dengan Nabi Muhammad? Dengan sering-sering bersolawat. Nah, dalam sehari itu berapa kita bersolawat? Jangankan kita Bapak Ibu, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman. Nah, ini tadi sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikat hati kita dengan Rasulullah dengan solawat, apalagi di bulan Rabiul Awal ini. Mudah saja, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Bahkan ada ulama mengatakan, barang siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad 1000 kali dalam sehari semalam, dimudahkan rezekinya, dicukupkan rezekinya.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man ta'allaqa bil marfu', barang siapa yang ta'alluq, yang memiliki hubungan, yang memiliki ikatan, yang cinta, yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rufi'a, niscaya dia akan diangkat derajatnya. Setuju? Berilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk berdebat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa berselawat ini bukan hanya menyenangkan hati kita, bukan hanya menenteramkan hati kita, tetapi juga menyenangkan dan menenteramkan penduduk-penduduk yang ada di alam barzakh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena berkaitan dengan orang yang akan memberi syafaat, orang yang akan memberikan pertolongan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Hasan Al-Basri bermimpi dengan seorang yang sudah meninggal yang bernama Abu Ismah. Ketika bermimpi itu, Hasan Al-Basri mengatakan kepada Abu Ismah itu, ya Abul Ismah, wahai Abu Ismah, madza fa'alallahu bika, apa yang telah dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla kepada engkau? Kata Abu Ismah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Bimada? Kata Hasan Al-Basri, dengan apa Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosamu? Kata Abu Ismah, karena setiap saya membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya setiap saya ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, saya terus mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena takkan rugi juga kita, ya kan? Takkan rugi setiap mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk siapa berselawat? Untuk Nabi. Kembali kepada diri kita sebagai bekal kita nanti ketika kita meninggal. Jadi apa kata Abu Ismah? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Kenapa? Karena setiap saya membaca hadis yang di situ ada Nabi Muhammad, saya selalu bersolawat. Di dalam cerita yang lain diterangkan bahwa ada anak gadis yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dia di dunia ini. Kemudian bermimpi dengan Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu seperti ini? Banyak yang melayani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab? Padahal dulu ibundamu yang sudah tua itu datang kepada saya bermimpi melihat engkau sedang diazab. Sekarang tidak. Apa kata anak gadis itu? Karena ada orang soleh yang lewat di pemakaman kami, di perkuburan kami, kemudian dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian pahala solawatnya ini dia hadiahkan kepada orang yang dimakamkan di daerah tersebut, termasuk saya. Akhirnya dengan solawat itu kami untuk sementara dibebaskan daripada azab. Begitu solawat ini Bapak Ibu. Kita memiliki ikatan, hati kita suci, ada hubungan kita dengan Rasulullah. Kalau bukan karena solawat, bagaimana kita berhubungan dengan Nabi? Bagaimana kita memiliki kontak dengan Nabi? Ya kan? Mungkin dengan presiden payah kita
ngontaknya, nomor teleponnya pun tak tahu kita. Makanya selawat ini para ulama mengatakan bitokoh, kartu, ya, kartu pengenal kita. Kita belum jumpa dengan Nabi. Masa kenal Nabi nanti dengan kita? Bagaimana caranya Nabi mengenali kita? Dengan solawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi kisah seseorang yang rutin istiqomah bersolawat ini, Bapak Ibu. Rutin dia bersolawat, akhirnya dia meninggal. Jadi seluruh umurnya itu, sejak dia mungkin dapat amalan solawat ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, rindu dia dengan Nabi, rindu terus kasih sayang dengan Nabi, akhlak Nabi dia praktekkan. Akhirnya meninggal dunia. Ini ada di dalam Syarah Ratibul Haddad. Kalau tidak percaya nanti lihat di Syarah Ratibul Haddad. Meninggal kemudian bermimpi dengan salah seorang ulama. Ya. Bermimpi bahwa seseorang yang ahli solawat ini, yaitu rutin dia mengamalkan solawat, ketika didatangi malaikat, dia terkejut melihat malaikat yang datang tersebut. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa jawab. Siapa nabimu? Dia tidak bisa jawab. Siapa saudaramu? Siapa imammu? Dia tidak bisa jawab. Padahal dia ahli solawat. Takut dia, orang yang ahli solawat tadi. Kemudian mau dipukul oleh malaikat, datang seseorang yang berbaju putih, bercahaya, ganteng, indah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berbaju putih ini mengajarkan dia cara menjawab. Kemudian ditanya malaikat, dia pun bisa jawab. Kemudian akhirnya dia bertanya, siapa kamu? Saya adalah orang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena salawat yang engkau baca, yang selalu engkau amalkan ketika berada di dunia. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, terakhir, bersolawat ini apa hukumnya? Hukum bersolawat ini wajib. Kapan diwajibkan? Pertama, diwajibkan ketika khatib sedang berkhutbah. Di khutbah pertama wajib bersolawat. Di khutbah kedua wajib bersolawat. Kalau tak bersolawat, tak sah khutbah. Kalau tak sah khutbah, tak sah salat Jumat. Bayangkan, itu bersolawat. Makanya jangan asik-asik debat saja, hukum tak tahu. Nah itu ya. Asik-asik debat, ilmu tak diamalkan, percuma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya diwajibkan juga. Kapan diwajibkan? Diwajibkan ketika tasyahud akhir di dalam solat, baik solat fardu ataupun solat sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca salawat ini, maka tidak sah salatnya. Wajib hukum membaca salawat di tasyahud akhir. Kemudian kapan lagi diwajibkan? Ketika takbir yang kedua di salat jenazah. Jadi ketika kita melaksanakan salat jenazah, takbir kedua wajib membaca salawat. Kalau tak dibaca, berarti tak sah salat jenazah. Kemudian selanjutnya wajib juga ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka mestilah lisan kita ini otomatis langsung bersolawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian adalah perbedaan pendapat di sini. Apakah di dalam majelis itu, ya, kita ini kan majelis namanya nih, majelis. Udah berapa kali saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tak terhitung lagi. Dari tadi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah banyak. Apakah setiap mendengar nama Nabi Muhammad itu kita wajib berselawat? Nah, ada ulama mengatakan cukup sekali saja kalau dalam majelis itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini yang lebih hati-hati pendapatnya. Kan tak masalah juga. Setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, ya kita ucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang mengatakan ya cukup satu kali saja. Ada yang mengatakan setiap mendengar nama Muhammad maka kita baca sholawat. Jadi kita ambil saja bahwa pertama kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selanjutnya itu sunnah. Tetapi tadi yang dikatakan Abul Ismah yang bermimpi dengan Hasan Al-Basri, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholawat yang dia baca setiap membaca hadis, kemudian di sana ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan orang yang belajar hadis tersebut adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan belajar hadis itu. Karena kita sering mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang yang paling banyak solawatnya adalah orang yang belajar hadis. Sekarang ada maulid. Ada maulid. Mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal kemarin sampai nanti tanggal 30 Rabiul Awal, di setiap masjid-masjid Pekanbaru ini yang mendaftar dia, berarti itu nanti didatangi oleh Habib Muhammad bin Haidar Ash-Shahab. Maulid menggetarkan hati kita, melembutkan hati kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi al-ba'its, motivasi bagi kita untuk beramal solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan, syukran kasiran. Baik Pak. Baik. Apakah salawat itu bagusnya lengkap atau sallallahu alaihi wasallam saja? Baik. Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam ini sudah lengkap, Pak. Sudah paling lengkap. Bahkan lebih lengkap lagi dari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sana itu sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada salawat, di sana sudah ada salam langsung. Kan yang diperintah di Al-Qur'an itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Kemudian kirimkan salam. Maka sallallahu alaihi ini salawat. Salawatnya, shalla ini salawat. Sallallahu alaihi wasallama ini adalah salamnya, lengkap. Kenapa assalamualaikum ya Rasulullah? Karena belum ada salamnya di lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang lengkapnya itu adalah ada selawatnya di sana, ada salamnya di sana. Kemudian jangan lupa juga berselawat kepada keluarga Nabi. Maka sallallahu alaihi wasallam wa alihi, atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi yang sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada salawat, sudah ada salam. Tentu yang lebih baik adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan berarti yang lain itu bid'ah, tidak. Banyak yang mengatakan yang diajarkan Nabi itu seperti ini salawatnya. Kalau dibaca seperti ini nanti tak sah, bid'ah. Salah juga. Karena salawat itu artinya doa. Jadi setiap kita berdoa untuk Nabi Muhammad namanya salawat. Karena salawat itu artinya doa. Kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi, untuk Nabi Muhammad. Kenapa mesti kita berdoa untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad maksum, ya kan? Manusia yang tidak berdosa, tetapi kita malah meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad. Apa artinya itu? Sallallahu alaihi wasallam itu, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kesejahteraan. Kita mendoakan Nabi Muhammad, siapa kita? Jadi kenapa kita mesti berdoa untuk Nabi Muhammad? Yang doanya itu juga kembali kepada kita. Makanya tidak ada tertolak. Amalan ibadah bersolawat ini tak pernah tertolak. Tepat, betul. Nah, nanti saya sampaikan hadisnya yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Ya, pokoknya yang mana kita mudah, yang mana di situ kita rasanya senang, enak, di situ itu yang disampaikan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad. Sama-sama juga artinya. Mendoakan juga artinya. Ya, kenapa kita mendoakan? Yang mana doa ini akan kembali kepada kita. Karena di dalam hadis dikatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi." Tidak ada satupun seorang hamba yang muslim yang mendoakan untuk saudaranya bizohril ghaib, dengan doa yang mana doa ini orang tersebut tak tahu dia mendoakan dia. Illa qallal malaku, kecuali malaikat juga berkata wa anta bimislin. Kemudian di dalam riwayat yang lain wa anta mislu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang hamba yang beriman, yang Islam, dia mendoakan untuk saudaranya bizakhril ghaib, dengan doa yang mana orang yang dia doakan itu tak tahu kalau ada orang yang mendoakan. Seperti bapak mendoakan kawannya ini tak tahu kalau bapak mendoakan dia. Maka malaikat berkata, sebagaimana doa kita untuk kawan kita itu, malaikat mendoakan untuk kita. Kamu juga seperti itu. Kamu juga seperti itu. Kalau bapak mendoakan, mudahkanlah rezeki kawan saya. Semoga Allah juga memudahkan rezeki kamu. Kata malaikat. Jadi artinya kalau kita ingin doa kita terkabul, doakan orang lain, biar malaikat yang mendoakan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendoakan, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga berselawat kepada dia. Jadi ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada kita. Apa berselawatnya Allah? Yaitunya Allah memberikan maghfirah, pengampunan untuk kita. Kemudian malaikat juga berselawat kepada kita. Bagaimana malaikat berselawat kepada kita? Malaikat beristighfar untuk kita, memohon ampun kepada Allah untuk kita. Jadi ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Begitulah berselawat ini. Jadi bagaimana cara berselawat? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, kata para sahabat. Bagaimana cara kami berselawat? Maka itu namanya selawat Ibrahimiyah, itu yang kita baca di tasahud akhir itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Ada yang mengatakan tak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak boleh, karena substansi daripada salawat itu adalah doa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Muhammad. Bisa. Kemudian banyak juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, boleh juga. Lapasnya terserah kita, yang pada intinya doa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Jadi gitu ya Pak ya. Pahalanya boleh, karena selawat itu bagian daripada zikir. Zikir itu bukan hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Selama ini kita mengetahui zikir itu saja, la ilaha illallah. Selawat juga zikir. Jadi zikir ini boleh dihadiahkan kepada saudara kita meninggal. Tasbih juga zikir, baca Al-Quran juga zikir namanya. Itu juga merupakan zikir. Nama zikirnya zikir ismu zat. Zikir menyebut nama zat. Allah, 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 Allah gitu. Baik. Jadi zikir itu banyak macamnya, bukan hanya sekedar la ilaha illallah. Tasbih, tahmid, takbir juga zikir. Membaca Al-Quran juga disebut dengan zikir. Ngaji ini juga disebut dengan zikir. Belajar fikih juga disebut dengan zikir. Yang disebut dengan zikir itu di dalam kitab Azkar Imam Nawawi itu dikatakan setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah disebut zikir. Baik, terima kasih. Syukron kasiran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.